mungkin. Saya lihat gambar Ahok, saya teringat juga. Karena saya sudah tulis di tulisan saya ini yang saya akan kirimkan kepada gerejanya yang terhormat Bapak Dr. Yusril Timotius. Orang selalu, karena kenapa? Tidak ada, ini bukan sombong atau omong besar. Pada tahun 2000 ketika amandemen konstitusi, tidak ada satu orang pun yang mengusulkan supaya pasal 6 Undang-Undang Dasar 45 itu diubah. Para saksi mata masih hidup. Saudara Sabang Sirait, saudara Yakub Tobing, dan orang yang menentang saya yang berteriak, "Sadi tapi cabut pernyataan itu." Dan orang namanya itu barangkali tidak perlu saya sebut, tapi dia sekarang jadi Hakim Agung Mahkamah Konstitusi. Pada waktu itu saya usul agar pasal 6 Undang-Undang Dasar sementara, pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 dihapus kata aslinya. Saya usul kata asli itu dihapus. Saya tidak tahu kemudian dokumennya itu bagaimana, tapi sebetulnya tidak ada satu orang kecuali saya yang mengusul kata asli dicabut. Kalau Anda mau tahu, saya bisa katakan orang itu namanya Patria Halis Akbar, Hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi sekarang tidak ada lagi asli, hanya Presiden Republik Indonesia ialah warga negara Indonesia. Karena itu banyak orang peranakan, dan saya maksud orang peranakan itu orang keturunan Tionghoa yang menanya, percuma Pak, kapan kita bisa dapat kedudukan? Saya bilang, oh ya, Anda pernah baca Alkitab apa enggak? Dalam Pengkhotbah 3 itu dikatakan ayat 1, semua itu ada waktunya. Saya mengenal Pak Timotius masih muda, masih gagah, sekarang juga tetap gagah. Saya bilang dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 itu semua itu ada waktunya. Video oknum di balik perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6 Ayat 1. Lihat video ini, siapa pengkhianat NKRI? Halo sahabat, kembali Mawar Merah Indonesia memberikan informasi terupdate untuk Anda. Terus dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Dan mari kita simak berita selengkapnya. Ini dia. Nih manusianya yang berani-beraninya mengubah Undang-Undang Dasar 45 Pasal 6 Ayat 1. Kaum kufar. Ternyata ini dia oknumnya, Profesor J. Sahitapi, yang menjadi biang kerok perubahan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 6 Ayat 1 tentang persyaratan untuk menjadi RI 1. Dengarkan pengakuannya yang dia beberkan di depan jemaatnya di sebuah gereja. Alhamdulillah, masih ada yang nyimpan video ini karena video aslinya di YouTube sudah tidak bisa ditemukan. Dialah oknumnya, Profesor J. Sahitapi, yang menjadi biang kerok perubahan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 6 Ayat 1 tentang persyaratan untuk menjadi RI 1. Dengarkan pengakuannya yang dia beberkan di depan jamaatnya di sebuah gereja. Alhamdulillah, ada teman saya yang masih menyimpan video ini karena video aslinya di YouTube sudah tidak bisa ditemukan lagi. Wahai Muslim, bersiaplah, ladang jihad menanti kita. Menjadi syuhada adalah impian umat Rasulullah SAW. Hayya alal jihad. Derby Islam versus PKI. Tunggu peluit dari Laut Cina Selatan. Ngerti? Oleh Govi. PKI Musuh 48 dan Aidit 65 ditumpas saat tokoh agama, TNI, pejabat,
tokoh masyarakat sudah dikriminalisasi. Umat beragama diadu domba, ekonomi negara sedang susah, dasar negara diubah atau dikhianati. Rezim neo-PKI saat ini sebentar lagi juga akan ditumpas karena umat beragama sudah diadu domba. Aktivis, TNI, tokoh masyarakat dan agama yang kritis sudah dikriminalisasi oleh rejim kontra demokrasi. Dasar negara sudah ubah atau dikhianati menjadi komunis. Aset Indonesia secara bertahap dialihkan ke RRT. Kapan mainnya? Tunggu peluit dari Laut Cina Selatan. Begitu sudah kontak senjata, baru bergerak. AS tak akan bantu antek komunis. Amerika positif tidak akan membantu rezim ini meskipun LBP, Ripka Ciptaning, orang Kristen, Densus 88 akan divakumkan oleh AS untuk selama derby berlangsung. Amerika akan berusaha merangkul kekuatan umat Islam untuk menyingkirkan monopoli komunis di Selat Malaka. Mereka juga akan bersedia menyuplai senjata jika diperlukan. Dan saat ini, mereka sedang membuat barikade di Laut Cina Selatan untuk memblokir rudal atau tentara RRT agar tidak bisa masuk ke Malaysia dan Indonesia saat rakyat terjadi pengganyangan komunis. TNI, penjaga gawang di Papua, Kopassus sebagai manajernya, Prabowo yang pro AS bisa jadi pencari sponsor pasokan senjata. Ormas Islam sebagai kaptennya, ulama sebagai pemilik klub, rakyat sebagai pemainnya. Catatan, pesan untuk TNI, tolong fokus saja ke Papua agar tak lepas, sedangkan PKI, biar Kopassus dan rakyat sipil yang membereskan. Prediksi, meskipun akan banyak jatuh korban dari warga sipil, tapi hasil akhirnya komunis akan tetap kalah. Ini adalah derby 48 dan 65. Jadi mulai sekarang siaga 1 merapat ke barisan pro masing-masing. Yang pro Pancasila bergabung ke MUI, yang mau perubahan Pancasila bergabung ke PKI. Jadi kalau sekarang Pak Ahok sudah jadi wakil gubernur dan mudah-mudahan kalau nanti jadi gubernur, maka firman Tuhan itu telah digenapi. Dan pesan saya yang terakhir ini kepada para hamba Tuhan. Berkali-kali saya baca semua buku yang bisa saya temukan. Bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kecuali bahasa Arab. Selalu dikatakan Matius 28 ayat 16 sampai 20 itu adalah perintah pergi memberitahu firman Allah. Lama sekali saudara-saudara saya berumur. Karena itu terpaksa setelah pensiun saya masuk STT selama 4 tahun untuk bisa tidak ditipu oleh pelayan-pelayan firman yang manipulasi. Saya mau kasih tahu kepada Anda pasal Matius 28 ayat 16 sampai 20 bukan saja pergilah ke seluruh bumi. Tidak. Saya sudah baca kitab-kitab, macam-macam kitab. Kalau Anda baca dengan kacamata apologetika, maka di situ dikatakan segala kuasa telah diberikan kepada Kristus Yesus, baik di langit maupun di bumi. Saya anggap itu adalah proklamasi kekuasaan. Tidak ada satu agama manapun. Ini bukan fitnah, bukan pelecehan, bukan apa-apa. Ini fakta. Tidak ada satu agama pun di muka bumi ini yang mengatakan secara tertulis bahwa segala kuasa di langit dan di bumi diberikan kepada Kristus. Jadi buat apa para pelayan firman masih ragu-ragu lagi untuk memberitakan firman Allah? Dan kepada orang yang melihat keadaan sekarang ini hak asasi manusia masih diperkosa, jangan ragu-ragu, karena dalam Matius 28 juga dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan akhir zaman. Kalau proklamasi pertama itu segala kuasa diberikan kepada Kristus, maka proklamasi kedua itu ialah
menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Ada dua proklamasi, saudara-saudara, proklamasi kekuasaan dan proklamasi kesetiaan. Jangan lupa, Tuhan berkata